Nah, dokter, ini kan bumbu kacang menjadi khas seluruh daerah di Indonesia. Kayaknya ada makanan yang mengandung bumbu kacang ya, gitu. Tapi sehat nggak sih bumbu kacang ini? Ya, sebenarnya bumbu kacang itu kan bahan dasarnya kacang tanah ya. Kacang tanah itu ternyata banyak manfaatnya. Selain dia pertama sumber protein nabati, kemudian dia kaya lemak baik, dan dia juga tinggi serat tuh, Dok. Jadi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Tapi bumbu kacang kan banyak diolah, ada tambahan gula kali ya? Ya, ada sebenarnya bumbu kacang itu kan kacang yang udah digoreng, kemudian ditambahkan garam dan juga gula-gula. Iya. Tapi itu dalam batas normal kalau misalnya bermanfaat bagi kesehatan, kecuali kelebihan gula kali ya? Iya, kalau kelebihan sebenarnya kalau misalnya jumlahnya kelebihan juga pasti kandungan kalorinya juga semakin lebih tinggi. Dan juga lemak jenuhnya juga makin tinggi karena kan pada dasarnya dia digoreng dulu ya. Digoreng dulu, kemudian ditambahin gulanya juga mengkontribusi kepada kalorinya. Iya. Memang kalau dari segi kacangnya itu sangat bermanfaat. Iya. Cuma hati-hati kalau gulanya kebanyakan ya. Iya. Oke, nah kita kan ini ada batagor, dokter pesan sate ayam, aku sate kambing. Ini bumbu kacang cocok nggak di semua makanan, dokter, atau gimana, dok? Nah, bumbu kacangnya itu kan sebenarnya udah tadi protein nabati tuh, terus ada lemaknya juga. Nah, mestinya kita tambahin lagi nih, kita lengkapi dengan karbohidratnya sama protein hewaninya. Jadi misalnya kayak tadi kita pesen sate tuh, Dok. Sate kan daging ya, protein hewani. Terus biasanya juga dilengkapi sama ketupat atau lontong untuk melengkapi karbohidratnya. Jadi cocok sebenarnya. Jadi cocok-cocok aja. Ada makanan yang nggak cocok nggak? Yang nggak cocok kalau misalnya bumbu kacang ditambahin keju ya makin tinggi lemaknya dan juga rasanya nggak nyambung juga ya, Dok. Iya, setuju. Nah, bumbu kacang ini idealnya berapa sih takarannya per hari yang bisa kita macam? Ada orang tertentu kan yang gemar banget bumbu kacang, setiap makan pagi, siang, malam. Sehari-hari pakai bumbu kacang, itu ada takarannya nggak, Dok? Nah, sebenarnya untuk 1 sendok makan bumbu kacang itu tergantung kekentalannya ya, Dok, ya. Itu kalorinya kalorinya berkisar antara 100 sampai 130 kalori itu. Jadi tinggi ya? Tinggi. Jadi untuk 2 sendok makan bumbu kacang aja kalorinya udah 200 sampai 250 kalori itu, Dok. Jadi kalau dilihat itu udah lebih dari kalori 100 gram nasi. Nah, kayak ini nih bumbu kacang nih, batagor ini enak banget nih, tapi minyaknya ini ya. Ini berapa kalori, Dok? Nah, ini mah udah lebih dari 2 sendok makan ya. Jadi kalau menurut saya jangan langsung dituang nih. Oh, gimana? Mendingan kita pisahin dulu. Dipisahin dulu minyaknya ya, Dok? Iya, kita tuang dulu di sini, kemudian baru kita ambil sekitar 2 sampai 3 sendok makan aja. Atau bisa juga kita cocol aja. Cocol aja ya. Jadi nggak kebanyakan. Apalagi ini kan ada banyak genangan minyaknya nih, pasti kalorinya lebih banyak tinggi banget lagi nih. Plus ada kecap. Ini udah jadi juga. Ini yang kambing ya, Kak? Oke. Yang ini yang ayam. Ya. Oke. Makasih ya, Mas. Jadi bagusan 1 sendok aja. 2 sendok sampai maksimal 2 3 sendok. Itu berarti 200 kalori. Iya, udah 200 kalori sendiri. Plus minyaknya ya? Iya. Ya, makasih, Mas. Nah, apalagi kan bumbu kacang ini terkenal dikombinasi dengan gorengan kayak gini, batagor. Nah, iya nih, ini juga sebenarnya karena ini sebenarnya udah tinggi lemak, kalau bisa pasangannya jangan yang digoreng lagi. Kalau batagor ini kan digoreng tepung ya, berarti semakin tinggi lagi kandungan lemaknya, terutama lemak jenuhnya. Lemak jenuhnya ya. Dokter, memang tidak terlalu disarankan dengan gorengan-gorengan. Ya, tapi apa boleh buat ya, kadang-kadang ya sekali-sekali kali boleh ya? Sekali boleh. Tapi sebulan sekali ya? Iya. Nah, dokter, ini kan gorengan. Nah, kalau ini kan ada sate kambing, sate ayam. Tapi dokter bilang tadi sebenarnya agak bagus ya. Contoh ini proporsi sate kambing nih. Jadi kan ada sate kambingnya, ada bumbu kacang, ada buah-buah tomat sayuran. Sama sayuran. Ini gimana nih proporsinya? Nah, ini sebenarnya ya tadi bumbu kacangnya udah protein nabati dan lemak ya. Sebenarnya cocok dipasangkan dengan protein hewani. Contohnya daging kambing ini atau daging ayam. Nah, mungkin di sini kurangnya dari segi sayurnya ya. Tuh, mungkin bisa ditambah lebih banyak tomatnya supaya lebih memenuhi kebutuhan sayur. Udah sayur ya. Begitu juga mungkin dengan ini ya? Iya, ini juga. Sama kurang lebih ya? Sama, sebenarnya cocok banget nih sate dengan bumbu kacang. Cuman ya itu tadi harus waspada dengan jumlah bumbu kacang yang kita makan. Oke. Jadi sebenarnya kombinasi dengan sate fine-fine aja karena dibakar ya. Dan protein nabati. Protein hewani. Cuman pada dasarnya kita harus ingat bahwa prinsip
kita dalam asupan diet kita adalah bervariasi supaya zat gizi penting lainnya masih terpenuhi dengan makanan-makanan yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak harus fix berapa kali seminggu, Ya. 2-3 kali seminggu masih oke, masih boleh dikonsumsi. Cuman ya itu tadi harus ingat bahwa kita harus bervariasi makannya. Jadi jangan bumbu kacang terus tiap hari. Terus, ya, karena Walau- bervariasi. Karena segala nutrisi harus ada diasupi Ya. oleh tubuh kita ya dokter ya. Iya. Nah ini menarik banget. Ini pemirsa selalu nanya dokter, katanya makan banyak bumbu kacang bikin perut buncit. Ini bener nggak ya? Ya kalau banyak plus-plusnya ya dok. Iya, nah ya itu tadi karena apalagi ini tadi bumbu kacangnya minyaknya genangannya banyak banget ya. Karena memang bumbu kacang itu kan karena digoreng pakai minyak, terus ditambah gula, kecap manis. Dan kita cenderung over kalori karena orang Indonesia sering banget nuang dan bumbu kacangnya yang lebih banyak dari kadang-kadang makan siomay bumbu kacangnya lebih banyak dari siomaynya. Jadi akhirnya over kalori dan akhirnya ya nambah berat badan. Kan komponen lemak jadi nambah juga di perut. Iya, termasuk di perut. Jadi Iya. bukan salahin bumbu Kacang. kacangnya atau kacangnya, plus-plus di dalamnya Iya. kayak minyak, gula gitu. Mm-mm. Dan seperti dokter bilang tadi, 1 sendok bumbu kacang 100-an kalori, 100 Iya. kalori lah kita itu. Jadi kalau 2 sendok makan 200 kalori. 200 kalori. Sedangkan kebutuhan per hari wanita 1.500 sampai 2.000 ya. Iya. Pria 2.000 sampai 2.500. Iya. Tergantung berat badan juga ya. Iya, itu berat badan. Wow, jadi kalau 20 sendok per hari udah nggak makan lain-lain ya dokter ya? Iya. Oke, jadi memang harus bijak juga dalam mengkonsumsi ya dokter ya? Mm-mm. Gitu. Padahal enak banget ya dok. Iya, enak ya. Dokter terakhir nih, bagi pemirsa di rumah tips bagaimana mengkonsumsi bumbu kacang supaya tetap sehat badannya dokter. Silakan. Jadi ya itu tadi pertama untuk makanan-makanan yang memiliki bumbu kacang. Jadi bumbu kacangnya kita request nih jangan dituang. Jadi kita pisahkan dulu, kita ambil 2-3 sendok makan maksimal. Kemudian baru kita campurkan ke gado-gado atau karedok atau pecel. Atau kalau misalnya siomay sama sate, 2-3 sendok makan itu kita sisihkan. Kemudian baru kita cocol ke 2-3 sendok makan bumbu kacang itu. Oke, terus disarankan jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering juga, jangan setiap hari seminggu. Kalau bisa 2-3 kali seminggu aja maksimal. Iya, iya. Dan mungkin kayak kita makan gini kayak sate-satean dikombinasi dengan sayur-sayuran. Iya betul. Jadi jangan yang digoreng lagi. Jangan yang siomaynya digoreng lagi, kemudian ditambahin bumbu kacang lagi. Nah itu konten minyaknya pasti akan berlebih dan akhirnya over kalori juga. Dokter, silakan lanjut nih makan nih. Maaf ya. Mumpung ketemu dokter gizi harus tanya tentang gizi dong. Silakan dok lanjut. Terima kasih dokter. Iya sama-sama. Jangan bosan-bosan kalau dokter Eklas aja makan lagi ya. Kita bahas-bahas Oke. soal gizi. Ya, sip. Silakan dokter. Nah pemirsa tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Eklas setelah yang satu ini.